Setelah buah andaliman segar tadi dihaluskan, kemudian kita lakukan proses ekstraksi kasar. Dalam hal ini, saya melakukan proses ekstraksi dengan menggunakan blender untuk menghaluskan, dan nanti hasil perasan dari penggilingan buah andaliman segar tersebut merupakan bentuk hasil ekstraksi kasar yang dinyatakan dalam penelitian ini. Simpel saja, dalam penelitian ini setelah saya ekstrak buah andaliman tersebut, maka hasilnya bisa dilihat seperti berikut. Untuk yang ini adalah hasil ekstraksi dengan menggunakan buah andaliman sebanyak 25% dalam perlakuan, artinya 250 gram per 1 liter bahan pengekstrak, yaitu air yang higienis yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan dengan 50% buah segar andaliman, artinya 500 gram per 1 liter bahan pengekstrak. Dan yang ketiga yaitu 75%, artinya sekitar 750 gram per 1 liter air sebagai bahan pengekstrak. Nah, ini sesuai urutan, ini dimulai dari perlakuan 25% tadi, yang ini 50% dan yang ini 75%. Hasil ekstraksi ini akan kita lanjutkan untuk proses pembuatan pasta dalam pengolahan telur asin. Untuk perlakuan kontrol, itu dia tidak menggunakan ekstraksi kasar buah andaliman. Artinya, untuk merekatkan pasta pembuatan telur asin ini atau pasta pembalut telur asin ini, saya hanya menggunakan beberapa bahan di sini, yaitu bahan yang sangat komersial digunakan oleh pengelola telur asin, yaitu hanya menggunakan serbuk bata merah, kemudian abu gosok, dan juga garam dapur. Nah, bahan ini akan kita jadikan satu adonan, kemudian saya tambahkan air untuk membentuknya dalam bentuk pasta, atau bisa hasilnya setelah kita lakukan pengolahan tampil seperti ini. Kemudian perlakuan kedua, saya juga ingin mengetahui kualitas daripada lumpur sawah, karena memang dalam penelitian saya ini, yaitu saya ingin mengeksplorasi bahan pembalut telur asin yang baru dan sifatnya ramah lingkungan serta mudah didapatkan oleh stakeholder atau pengelola, yakni harganya tentunya murah dan terjangkau. Di sini saya menggunakan tepung lumpur sawah. Jadi untuk pengolahan lumpur sawah ini simpel saja. Lumpur yang basah kita dapat dari persawahan, kita keringkan dengan menggunakan sinar matahari dengan asumsi suhu 60-80 derajat Celcius kurang lebih 2 hari. Kita harus rajin mengangin-anginkan supaya tidak terjadi pertumbuhan jamur. Setelah diperoleh bentuk tepung lumpur sawah seperti ini, kita lakukan sesuai dengan yang telah ditimbang, ditakar. Jadi kita masukkan ke dalam adonan pembuatan pembalut telur asin. Setelah itu kita perlahan-lahan menambahkan air. Jadi tadi perlakuan kedua ini kita tidak menggunakan ekstraksi buah andaliman. Kita akan gunakan itu di perlakuan berikutnya. Nah, tujuannya adalah supaya kita tahu efisiensi dari penggunaan lumpur sawah saja tanpa harus menggunakan ekstrak kasar buah andaliman. Karena nanti secara ekonomi kita akan menghitung mana yang lebih tepat diimplementasikan di masyarakat. Setelah dia berbentuk pasta seperti ini, kita lakukan penambahan garam. Jadi garam ini kita tambahkan tentunya sesuai dengan takaran ya. Sesuai dengan takaran itu perbandingannya 2:1:1. Kita tambahkan dia. Kemudian setelah dia berbentuk pasta, kita lakukan pembalutan kepada telur asin. Telur itik segar yang telah kita bersihkan dengan menggunakan kain atau kertas pembersih, kita balut telurnya dengan menggunakan media tadi. Kita buat seperti ini, kemudian kita tutup telurnya sampai benar-benar tidak tampak lagi permukaan daripada telur asin tersebut. Kita atur ketebalan pasta untuk pembuatan telurnya serata mungkin supaya nanti proses pemeramannya terjadi penyerapan garam atau nutrisi garam dari pasta tadi ke dalam telur,
serta ada proteksi dari mikroba sendiri yang ada dalam telur tersebut. Setelah dia terbentuk, baru kita masukkan ke dalam wadah pemeraman. Wadah pemeraman tersebut sudah harus dilengkapi dengan jerami, artinya untuk menetralkan proses pemeraman di dalamnya, sehingga kita perlu menggunakan penghangat yang alami, dan juga dari sini kita menggunakan limbah supaya lebih ekonomis. Perlakuan berikutnya yaitu dengan pemanfaatan kombinasi antara lumpur sawah dengan ekstrak kasar buah andaliman. Nah, di sini yang menjadi penekanan dalam proses penelitian saya, bahwasanya untuk ekstrak kasar 25%, berarti saya harus menggunakan lumpur sawah dengan jumlah yang cukup banyak. Sama juga dengan proses sebelumnya, tepung lumpur sawah ini atau serbuk lumpur sawah ini kita masukkan ke dalam wadah pembuatan pasta. Kemudian untuk menjadikannya menjadi dalam bentuk pasta, saya menggunakan untuk perlakuan yang pertama tadi, yaitu ekstraksi kasar buah andaliman 25%. Nah, perlahan-lahan kita aduk sampai dia membentuk pasta. Jadi di sini tidak menggunakan bahan pembalut telur asin yang lain seperti serbuk batu bata, kemudian abu gosok, itu saya jadikan di perlakuan kontrol supaya dia homogen. Diselang-seling proses penambahannya, jangan lupa garam juga tetap dilibatkan, karena dengan perbandingan dalam perlakuan yang ditetapkan, garam juga harus diselang-seling proses pencampurannya supaya terjadi homogen. Artinya setiap partikel daripada lumpur yang digunakan mendapat interaksi dengan garam yang ditambahkan. Kemudian untuk membentuknya menjadi lebih pasta bisa ditambahkan lagi. Jadi indikatornya ini adalah sampai dia terbentuk pasta, karena asumsi kita adalah dia pelarut untuk media yang sifatnya padat, tapi telah mengandung 25% ekstraksi kasar buah andaliman. Setelah dia berbentuk pasta seperti ini, baru kita balut telur asinnya. Prosesnya sama seperti tadi. Kita buat dulu wadah peletakan telurnya, telur bebek segar tadi atau telur itik segar, kita bungkus dengan pembalut perlakuan ketiga, yaitu mengandung ekstrak kasar buah andaliman sebanyak 25%. Setelah ketebalannya sudah dianggap rata, maka kita masukkan ke dalam media pemeraman yang telah berisi jerami tadi. Berikutnya yaitu perlakuan P3, yaitu menggunakan ekstrak kasar buah andaliman sebanyak 50%. Prosedurnya sama. Di sini saya hanya menggunakan dari perlakuan 3 sampai perlakuan 2 sampai 4 hanya menggunakan kombinasi lumpur sawah dengan ekstrak kasar buah andaliman. Tepung atau serbuk lumpur sawah ini saya masukkan ke wadah pembuatan pasta. Kemudian saya menggunakan yang perlakuan 3, yaitu pelarut yang telah mengandung ekstraksi kasar buah andaliman sebanyak 50% atau sekitar 500 gram per 1 liter pelarut. Prosedurnya sama, kita homogenkan dengan menggunakan pelarut tersebut. Kemudian kita tambahkan juga garam sesuai dengan konsentrasi dalam perlakuan. Perlakuan ketiga ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi. Tentunya di perlakuan 3 ini persentase penggunaan ekstrak meningkat. Nanti hasil akhir yang saya harapkan konsentrasi terbaik daripada penggunaan ekstrak kasar buah andaliman ini, supaya masyarakat bisa mengimplementasikannya
yang lebih tepat dan juga meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Setelah dia berbentuk pasta, sama halnya kita bisa lakukan pembalutan terhadap telur itik segar sebelum diperah. Ini dia sudah berbentuk pasta. Kita lakukan pembalutan terhadap telur itik segar. Prosesnya sama. Kita membentuk wadahnya, meletakkan telurnya, kemudian kita balut telur itik segarnya. Kita tutup rapat sampai ketebalan pastanya sama. Pastikan tidak cenderung ketebalannya pada salah satu sisi daripada atau satu titik daripada telur. Setelah rata seperti ini, baru dia kita peram dengan media pemeram tadi dengan menggunakan lumpur sawah. Dan perlakuan terakhir yaitu PM4, tetap menggunakan kombinasi lumpur sawah dan juga ekstrak kasar buah dalaman. Namun ini konsentrasinya meningkat yaitu 75% atau sekitar 750 gram per 1 liter air sebagai pelarutnya. Sama prosedurnya, lumpur sawah tadi kita masukkan ke dalam wadah, tentunya dengan takaran dalam perlakuan serta perbandingan dalam perlakuan. Kemudian kita siram ekstrak kasar buah daliman yang mengandung 75% dari total komposisi pelarut. Kita homogenkan. Mungkin bertanya kenapa harus ekstraknya atau larutannya duluan kita tuangkan, karena tentunya kan tepung lumpur sawah ini sifatnya dia mudah bergerak partikelnya ke udara. Jadi untuk mengurangi resiko kepada pengolah telur asinnya, jadi saya anjurkan sebagai peneliti berdasarkan pengalaman di lapangan, lebih baik pelarutnya kita tuangkan terlebih dahulu, tapi jangan sampai terbentuk pasta. Setelah itu baru kita tambahkan garam. Nah, karena dengan dia telah diresapi air, garam akan lebih mudah menyatu dengan setiap partikel daripada media yang kita gunakan. Kemudian kita tambahkan lagi tadi ekstrak kasar buah daliman sebanyak 5%. Nah, setelah terbentuk pasta, prosedurnya sama. Kita balut telur itik segar dengan membuat titik peletakan telur itik segarnya seperti ini. Setelah itu tambahkan, kita tutup sampai dia ketebalannya kita rasakan sama. Jadi dengan kita membuat bulatan tangan kiri dan kanan, itu adalah salah satu indikator kita mengukur ketebalan daripada pembalutnya sudah sama seperti ini. Karena setiap sisi dia akan kita rasakan ketebalannya. Oke, jika sudah sesuai maka kita peram dengan media pemeram yang dilengkapi dengan cairan obat. Kita lakukan pemeraman telur asin ini selama 2 minggu atau 14 hari untuk proses standar minimum peresapan garam, tapi lebih dari itu pun sebenarnya bisa kita lakukan sampai dengan waktu yang kita tentukan.
konsentrasi terbaik terhadap semua parameter, yaitu sebanyak 75% ekstra kasar buah andaliman. Hal itu bisa terlihat dari data penurunan populasi bakteri patogen jauh lebih baik pada perlakuan tersebut. Selain itu, didapat juga sebuah hasil analisa dari kandungan kimiawi telur tersebut, bahwasanya telur asin yang dihasilkan itu memiliki kadar garam yang rendah, sehingga telur ini sangat berpotensi untuk penderita hipertensi. Artinya bisa dikembangkan sebagai telur fungsional ke depannya dengan penelitian lebih lanjut. Terkait penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi melalui Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian pemula ini untuk pendanaan tahun 2019. Terima kasih.